Jadi ini kita sampaikan ya, secara umum kita menemukan bukti yang cukup konklusif bahwa legitimasi serangan atas Iran itu sangat rendah, dari 0 sampai 100 hanya 37, bahkan untuk item dukungan secara langsung itu hanya 20 sekian, ya, sangat rendah. Pemirsa, dunia masih tegang. Artileri perang masih bersautan di area konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dampak eskalasi meluas dan kekhawatiran global merebak. Lalu bagaimana dengan publik Indonesia? Di satu sisi, survei 3 lembaga terpercaya LSI, Indikator Politik Indonesia, dan SMRC menunjukkan 83% rakyat Indonesia tidak setuju dengan agresi Amerika Serikat Israel ke Iran. Di sisi lain, Drone Emprit mencatat sekitar 171.000 percakapan dan 796 juta interaksi warganet di media sosial. Ada polarisasi dan ada juga apresiasi terhadap sikap netral Indonesia. Untuk mengupasnya sudah hadir di studio kami analis media monitoring Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid, dan juga terhubung melalui sambungan Zoom peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Sebelum kita diskusi, saya akan sapa dulu. Selamat sore Mas Nova. Selamat sore Mbak Sasa. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Senang bisa hadir di sini. Selamat sore juga Mas Saidiman. Selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di hari libur untuk berdiskusi di NTV Prime pada sore hari ini. Iya, sebelum kita masuk ke diskusi lebih dalam, kita akan lihat dulu seperti apa data-data yang ditemukan oleh sejumlah lembaga survei. Rekan saya Naila Husna akan memaparkan datanya untuk Anda. Naila, silahkan. Baik, terima kasih rekan Tasya, Mas Nova, Mas Saidiman, dan juga pemirsa yang bergabung di NTV Prime kali ini. Sebelum kita masuk ke diskusi secara lebih mendalam, kita akan lihat dulu ya, 2 gambaran besar tentang bagaimana sih sebetulnya publik Indonesia merespons konflik Iran versus Amerika Serikat Israel ini. Ya, kita akan sama-sama menyimak dalam infografis berikut ini pemirsa terkait dengan legitimasi publik atas perang Amerika Serikat Israel versus Iran. Nah, untuk data yang pertama pemirsa dari 3 lembaga survei ini terpercaya, ada survei LSI, kemudian Indikator Politik Indonesia, dan juga SMRC, kesimpulannya tegas. Ada 83% rakyat Indonesia tidak setuju dengan serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Yang tidak setuju tepatnya 83,1%, sementara yang setuju ini jauh banget ya perbandingannya, 4,9%. Kemudian kita lihat lagi pemirsa yang tidak ingin membela posisi Amerika Serikat Israel, tidak ingin ada 68,8%, namun ada juga yang ingin membela 13,7%. Dan kita lihat lagi terkait tidak ingin jadi relawan medis perang, ternyata jumlahnya ada 74,4% yang tidak ingin menjadi relawan, dan masih ada yang ingin menjadi relawan yaitu sebanyak 13%. Ya, kita next lagi di infografis berikutnya terkait dengan alasan perang, kemudian sikap terhadap kebijakan BOP di Gaza, kemudian indeks legitimasi perang. Satu-satu ya akan kita bahas. Jadi alasan perang ditolak publik ya, yang paling tinggi angkanya 66,4%, ini berkaitan dengan alasan Iran membunuh rakyatnya sendiri. Kemudian yang tertinggi kedua ada 59,4%, perang karena ancaman nuklir Iran. Ya, ini alasan yang sering digaungkan oleh Amerika Serikat Israel untuk menyerang Iran, yaitu karena Iran memiliki nuklir. Dan hal ini kemudian tidak semua sepenuhnya gitu ya masyarakat dunia setuju, terutama di luar negara barat yang justru meragukan hal ini. Kita lihat lagi untuk 55,3%-nya berkaitan dengan pembunuhan pemimpin Iran yang bisa dibenarkan. Ini alasan perang ditolak oleh publik. Kemudian apalagi infonya terhadap sikap terhadap kebijakan Board of Peace bentukan Donald Trump yang katanya untuk misi perdamaian Gaza. Indonesia menjadi anggota Board of Peace ternyata lebih dari 50% masyarakat Indonesia tidak setuju, yaitu tepatnya 50,9%, dan yang setuju hanya 26,1% saja. Nah, bagaimana dengan keterlibatan Indonesia yang turut mengirim 8.000 tentara ke Gaza juga banyak yang tidak setuju surveinya, ada 50,9%, dan yang setuju sebanyak 26,1%.
Dengan indeks legitimasi perang, bagaimana? Nah, kita ukuran dari indeks dengan skor rendah dan sangat rendah. Kalau sangat rendah itu indeksnya 37,2, tapi ternyata pemirsa dari semua komponen skornya itu tergabung dalam skor rendah, yakni di bawah 40 ya maksud kami. Kita lihat untuk dukungan terhadap perang saja di angka 29,0, alasan pembenaran 38,1 dan kebijakan BOP di 44,5. Kita lihat lagi untuk grafis berikutnya. Namun sebelum ke situ ada skor legitimasi perang tadi yang sudah kita bahas ternyata juga sangat rendah dan publik juga cenderung menolak dari kebijakan BOP itu. Nah pemirsa, kedua dari pantauan media sosial dan juga sejumlah platform ya, baik platform online news kemudian laporan dari Drone Emprit. Dalam kurun 28 Februari hingga 3 April 2026 ada, kita akan lihat datanya, kenapa pantauannya dari 28 Februari ya, karena itu eskalasi besar yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Kita lihat untuk volume percakapan ternyata atensinya sangat tinggi ya pemirsa. Dari total interaksi 796,6 juta, ternyata mentionnya ini juga mencapai 171.422 juta. Ini dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan terakhir ini ternyata tinggi sekali ya untuk volume percakapan di sejumlah platform. Kemudian dari interaksi tertinggi ini bisa kita lihat ada TikTok ya 617,9 juta dan diikuti platform X 97,7 juta. Nah, bagaimana dengan kontribusi mention terbanyak ya dari platform mention X ada 63.187, sementara untuk online news ini angkanya sudah diurutkan dari yang tertinggi ada Facebook ya 4.217, YouTube sekitar kurang lebih 3.000-an, Instagram 1.000 lebih dan TikTok 947. Kita lihat lagi dari tren pembahasan ternyata meningkat tajam pasca eskalasi ya yang pertama yaitu pada 28 Februari lalu setelah pemimpin tertinggi Iran tewas dalam eskalasi ini. Kemudian ada serangan-serangan balasan ya termasuk juga ke negara-negara Teluk yang ada pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Bagaimana dengan emosi dan juga sentimen ya, ini pasti paling banyak juga menjadi sorotan publik ya berkaitan dengan emosi ya. Ternyata ada kemarahan, kekhawatiran, bahkan sikap yang skeptis begitu. Jadi tidak langsung percaya tetapi mencari data-data terlebih dahulu untuk tahu secara lebih lanjut mengenai perang yang terjadi. Dan sentimennya ternyata cenderung negatif ya. Kita lihat lagi cenderung negatif terhadap agresi Amerika Serikat Israel. Nah, terakhir ini berkaitan dengan peta jaringan atau SNA. Terbentuk komunitas diskusi besar ternyata di platform X dan juga aktor utamanya di sini bukan hanya dari tokoh masyarakat tetapi juga publik ya, tokoh masyarakat, media dan akun-akun yang skeptis. Jadi tadi kita sudah paparkan ya sejumlah data ya, survei dan juga jejak digital. Akan kita bedah lebih lanjut pemirsa selengkapnya bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Mas Rizal Nova Mujahid dari analis Drone Emprit dan peneliti SMRC Said Iman Ahmad yang tergabung melalui sambungan Zoom dipandu oleh sahabat saya Tasya Litmila. Saya kembalikan ke rekan Tasya. Seperti itu Tasya kurang lebih datanya. Silakan dipandu dialognya. Baik, terima kasih Naila untuk pemaparannya. Kita setidaknya sudah dapat gambaran seperti apa perbincangan di media sosial. Kita akan bahas, tapi saya mungkin ke Mas Saidiman terlebih dahulu. Mas Saidiman mungkin bisa dijabarkan seperti apa yang terjadi di hasil survei dari SMRC yang kemudian menjadi catatan-catatan menarik untuk Anda. Ya, memang kita melaksanakan survei ini agak unik, Tasya, karena kami melakukannya kolaboratif dengan dua lembaga lain, Indikator Politik Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia. Ini jadi artinya dilakukan secara bersamaan ya Mas Saidiman, bukan sendiri-sendiri kemudian digabungkan atau seperti apa teknisnya? Dilakukan secara bersamaan dan itu juga dibiayai oleh 3 lembaga karena kami melihat bahwa ini persoalan yang sangat krusial dan belum ada data atau studi yang lebih empiris soal ini tentang bagaimana respons masyarakat Indonesia terhadap perang itu. Dan alasan kenapa ini penting, kenapa penting kita melihat respons masyarakat Indonesia karena
secara tidak langsung atau bahkan secara langsung ya kita sebetulnya terdampak dari perang ini, yaitu kenaikan atau ancaman kenaikan harga, lalu kemudian pasar modal kita bermasalah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi walaupun perangnya di sana secara langsung kita tidak terlibat perang, tetapi dampaknya sampai kepada kita. Dan juga ada sejumlah kebijakan dari pemerintah, misalnya keterlibatan persetujuan pemerintah untuk bergabung dengan Port of Peace, yang itu juga tentang Timur Tengah, lalu kemudian rencana pengiriman tentara ke sana. Jadi ada hubungannya dengan kita. Nah, karena itu ada dampaknya dengan kita, maka kita perlu melihat bagaimana publik merespons itu. Dan tentu saja kita bisa tahu ya dari percakapan di media sosial, tetapi secara empiris dan angka-angkanya yang jelas bagaimana dukungan publik terhadap perang ini, kita bisa lihat dari survei ini. Jadi ada 3 komponen yang kita ukur di sini. Yang pertama adalah dukungan publik pada perang itu sendiri. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kebanyakan atau mayoritas publik 83,1% itu secara langsung mengatakan menolak atau tidak setuju dengan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel kepada Iran. Kalau kita jabarkan lagi, apakah mereka bersedia untuk menjadi relawan misalnya atau bersedia sosialisasi tentang argumen di balik Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, itu juga kebanyakan masyarakat kita tidak setuju. Lalu kemudian kan serangan ini ada dalihnya kan. Pertama misalnya tadi sudah disebutkan bahwa serangan ini tidak mungkin dihindarkan karena Iran dianggap mengancam eksistensi Israel dengan tuduhan bahwa negara ini sedang membangun persenjataan nuklir dan itu mengancam Israel, karena itu kemudian dilakukan serangan pendahuluan oleh Israel dan Amerika Serikat. Itu juga tadi sudah dikemukakan, ditolak oleh publik tidak yakin dengan itu. Lalu kemudian kita tanya juga apakah serangan ini yang sudah membunuh belasan atau bahkan pemimpin Iran, supreme leader Iran sendiri itu terbunuh pada 2 jam pertama serangan. Itu karena dibenarkan karena para pemimpin ini berkonspirasi untuk kemudian melenyapkan Israel dengan memakai senjata nuklir. Itu juga tidak diakui oleh publik. Bahkan ada satu yang menarik juga di sini, kita juga menemukan bahwa ada fakta kan bahwa pada bulan Januari ada sejumlah demonstrasi di Iran kan yang menentang rezim Islamis Iran, yang itu menyebabkan tewasnya sekitar 40.000 masyarakat Iran yang tewas saat itu kita baca di media. Lalu kita tanyakan ke publik, apakah publik yakin dengan berita soal tewasnya ribuan warga Iran itu, dan itu juga dikonfirmasi oleh Ali Khamenei ketika itu. Ternyata 66,4% warga Indonesia tidak yakin bahwa ada pembunuhan terhadap warga Iran sendiri yang dilakukan oleh Garda Revolusi di Iran. Lalu komponen ketiga yang kita juga tanyakan yaitu bagaimana respons masyarakat kita terhadap kebijakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya tadi keterlibatan di dalam BOP, itu juga 50,9% masyarakat kita tidak setuju dengan kebijakan terlibat di dalam BOP yang dipimpin oleh Donald Trump itu. Lalu yang terakhir adalah kita tanya juga bagaimana respons masyarakat kita soal rencana pengiriman 8.000 tentara ke Gaza. Itu 44,9% menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju, dan hanya 33,8% yang setuju. Jadi kira-kira itu dari seluruh komponen yang kita ukur, legitimasi publik dari Indonesia terhadap perang itu semuanya menolak. Kira-kira itu kesimpulan umumnya. Baik, Mas Saidiman, tapi kalau di teman-teman peneliti, 3 lembaga itu kemudian ketika menerjemahkan angka-angka ini, cukup kaget tidak? Misalnya 83,1% menolak. Ini kan dalam bayangan saya mungkin seharusnya bukankah lebih tinggi lagi angkanya, 90% atau lebih tinggi lagi. Jadi kemudian jadi kita bertanya, kira-kira yang setuju dengan perang ini, itu mereka siapa? Dan demografinya seperti apa, dan apa argumen mereka untuk setuju dengan perang ini? Iya, kita punya sejumlah hipotesis ya, bahwa kita menyangka bahwa ini sepenuhnya adalah soal agama misalnya, karena itu kemudian kita menduga bahwa mereka yang memiliki keyakinan tertentu soal Israel,
itu kemudian mungkin akan mendukung serangan itu. Lalu kita juga punya asumsi bahwa masyarakat kita mungkin kebanyakan realis. Ada dua pendekatan di dalam melihat perang, kan ada kelompok yang realis, yang melihat bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan walaupun mereka menolak perang. Ada juga yang lebih liberal ideologisnya, memandang bahwa perang dengan alasan apapun tidak bisa diterima. Ternyata kalau kita melihat komposisi masyarakat Indonesia, yang realis ini ternyata sangat sedikit ya. Misalnya kita gali itu di dalam satu pertanyaan, kita tanya kepada mereka apa pandangan publik mengenai pandangan yang mengatakan bahwa pada dasarnya di dunia ini negara-negara itu saling mengancam. Ternyata yang setuju dengan anggapan itu hanya 19,1%. Yang tidak setuju dengan anggapan itu sangat tinggi ya, mayoritas gitu. Jadi pandangan yang menyatakan bahwa serangan itu memang harus dilakukan, tidak ada jalan lain, itu cara Israel mempertahankan diri kira-kira itu minoritas di masyarakat kita. Juga soal agama ya, ketika kita tanya bahwa kan kita biasa mendengar ada doktrin soal the clash of civilizations gitu ya, yang dikemukakan oleh Huntington, bahwa pada dasarnya peradaban dunia ini saling berbenturan gitu ya. Misalnya dari sini Islam dan peradaban Islam itu saling berbenturan dengan Judeo-Kristiani. Kita tanya kepada publik, apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan bahwa Yahudi dan Islam itu memang saling bermusuhan gitu ya. Umumnya masyarakat Indonesia tidak setuju dengan pandangan itu. Hanya 28% yang setuju. Jadi argumentasi agama itu ternyata tidak masuk. Nah, yang masuk itu adalah argumen yang mendukung perang itu adalah justru mereka yang meyakini bahwa pada dasarnya negara itu saling bermusuhan, saling mengancam. Tapi jumlahnya sedikit, sekitar 19%. Nah, kemudian yang kita dari aspek agama kita juga tanya, apakah mereka setuju dengan doktrin bahwa Israel itu yang sekarang diduduki oleh Israel itu adalah tanah yang dijanjikan bagi bangsa Yahudi. Itu hanya 21,5% yang setuju, yang tidak setuju 53,7%. Persoalannya yang setuju dengan doktrin itu, itulah mereka yang lebih cenderung mendukung perang. Jadi kenapa perang ini kurang didukung di Indonesia? Karena bahkan doktrin soal tanah yang dijanjikan Israel itu kalau kita lihat dari kacamata benturan antar peradaban itu tidak terlalu diakui oleh masyarakat Indonesia. Itu kira-kira sejumlah penjelasan ya. Kemudian juga soal komitmen pada demokrasi. Masyarakat kita itu sangat komit terhadap demokrasi, dan kita tahu bahwa salah satu teori umum dalam demokrasi adalah bahwa negara-negara demokratis itu agak susah memulai perang, walaupun ada kasusnya tentu saja. Amerika Serikat saat ini, terutama perang antara negara demokratis dengan negara demokratis yang lain. Jadi kita melihat bahwa masyarakat demokratis itu justru lebih cenderung menolak perang dibanding yang non-demokratis. Jadi yang komitmen terhadap demokrasinya rendah, itu cenderung mendukung perang. Dan dalam masyarakat Indonesia, mereka yang komitmen demokrasinya rendah itu kecil. Termasuk misalnya ketika kita tanya dukungan mereka pada tentara aktif pemerintah negara, mereka yang mendukung tentara aktif pemerintah negara itu cenderung mendukung perang, tetapi jumlahnya dalam masyarakat kita tidak begitu banyak. Baik, ini ada banyak sekali poin yang sangat menarik, Mas Saidiman. Saya lumayan agak bingung mesti harus membahas yang mana lagi karena memang banyak sekali yang menarik. Tapi tadi poin Anda tadi cukup penting ya, soal kemudian sudah dicek soal agama, Mas Saidiman. Saya ingin bertanya satu lagi sebelum kemudian saya beralih ke narasumber yang ada di studio ya, Mas Saidiman. Tapi kalau soal agama tadi Anda menjelaskan lebih berat kepada soal Israel. Ini mungkin tidak pernah dilakukan ya, tetapi saya penasaran, Mas Saidiman, apakah kemudian juga dicek soal bagaimana dukungan, apakah layak atau tidak layak Iran itu diserang, karena kemudian kedekatan apakah Islamnya adalah Islam yang sama dengan publik di Indonesia atau tidak? Kita dalam survei kita tidak secara langsung melihat itu, tapi tampaknya masyarakat Indonesia itu tidak terlalu mempedulikan soal perbedaan aliran di dalam Islam. Mereka yang melihat bahwa ini negara yang seharusnya tidak diserang, intervensi terhadap negara ini mestinya tidak dilakukan dengan berbagai alasan. Bahkan ketika di dalam survei ini menarik karena kita sudah kemukakan alasan-alasan Amerika itu. Kalau sekedar kita tanya kamu dukung nggak Amerika menyerang Iran,
ya memang mayoritas mengatakan tidak mendukung. Tapi kita jabarkan alasan-alasan Amerika ketika kita sampaikan pada publik pun, misalnya karena Iran ini sedang membangun senjata nuklir dan mengancam Israel akan dimusnahkan gitu. Tetap saja masyarakat Indonesia menolak itu, menolak perang. Jadi bahkan ketika alasannya pun dikemukakan, dukungan terhadap perang ini tetap rendah. Baik, saya beralih dulu ke Mas Nova dari Drone Emprit. Di sini Mas Nova, kalau perbincangan di media sosial, seperti apa? Perbincangan tentang perang Iran, Israel dan Amerika ini memang sangat menjadi perhatian publik ya. Pada hari pertama Iran dibom dan pemimpinnya terbunuh, pada saat itu juga dalam hitungan jam publik langsung membahas peperangan ini di media sosial. Tetapi kalau kita lihat trennya secara umum sebenarnya agak menurun. Jadi perbincangan itu tinggi sekali di pekan pertama, tapi kemudian di awal Maret ya berarti akhir Februari dan awal Maret gitu. Banyak sekali yang diharapkan, banyak sekali yang disampaikan, terutama kepada pemerintah. Harapan publik kepada pemerintah apa sih terkait perang itu? Tapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu, kita memasuki masa libur Lebaran, percakapan juga semakin menurun sebenarnya, semakin rendah, meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi tetap dia menurun. Kemudian ini masalah proximity ya Mas ya, karena iya betul, masalah proximity, karena kita memang tidak dekat ya dengan selain itu juga berperang. Peperangan ini kemudian menjadi percakapan publik lagi ketika ada isu Unifil. Oke, ini baru berarti. Ada baru tuh beberapa hari kemarin, tentara kita meninggal di sana. Kemudian percakapan ini kembali meningkat. Disitulah proximity-nya kemudian menjadi tinggi. Menjadi lebih dekat. Karena ada WNI yang jadi korban, begitu ya. Oke. Lalu yang dirasakan oleh publik sebenarnya pertama kali ketika perang ini terjadi sudah mengantisipasi perang ini akan berdampak langsung kepada beberapa hal, terutama adalah harga minyak. Dan itu kan pasti akan ada kenaikan harga minyak di Indonesia. Jadi publik sebenarnya sudah mengantisipasi, sudah merasakan kayaknya akan ada kenaikan harga minyak. Lalu direspon kan oleh Pak Bahlil, insya Allah minyak kita aman kayak gitu. Dan kemudian publik bertanya-tanya sebenarnya, oke, kalau minyaknya aman sampai 20 hari sekian, lalu rencana pemerintah ke depannya apa? Itu yang paling banyak ditanyakan oleh publik. Rencana untuk memastikan kita tidak mengalami krisis minyak seperti di Australia, seperti di Filipina, seperti di negara tetangga. Apa? Itu yang saya kira masih belum dijawab dengan memuaskan. Ya. Lalu yang kedua yang juga banyak ditanyakan adalah sikap pemerintah terhadap BOP akan seperti apa? Karena serangan ini dilakukan oleh duanya adalah anggota BOP gitu. Jadi ini gimana? Itu apa? Emosinya seperti apa berarti Mas kalau di media sosial? Sebagian besar emosi percakapan publik adalah ada marah gitu ya, ada antisipasi, tapi yang paling besar pertama adalah kemarahan. Yang pertama kali muncul adalah kemarahan. Dan kemarahan itu lebih kepada pemerintah kita kah atau kepada serangannya? Kalau untuk soal BOP ya? Ketika saya mengumpulkan percakapan ini, saya mendeploy mesin dengan kata kunci yang khusus sebenarnya, Mbak. Kita ingin melihat percakapan tentang perang Iran, tapi yang hubungannya dengan pemerintah Indonesia saja. Jadi ketika kita bicarakan ini, konteksnya adalah bagaimana peran pemerintah Indonesia, gitu. Bagaimana publik melihat peran pemerintah Indonesia. Dan ketika kita lihat percakapannya yang dominan marah itu, marah tentu saja artinya kepada pemerintah Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat mereka marah. Yang membuat publik marah itu adalah Indonesia dinilai kok kayaknya agak terlambat merespon perang Iran ini, mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan, lalu merespon bagaimana kepada Iran, bagaimana kepada Amerika, dan bagaimana kepada Israel. Sepertinya pemerintah agak ragu. Itu terlihat di awal-awal peperangan ya, di awal Maret seperti itu. Lalu setelah itu publik juga yang kedua, emosi yang paling tinggi adalah emosi percaya. Atau bukan percaya, negatif dari percaya gitu, tidak percaya, atau harap-harap, cemas gitu, semacam itu. Percaya bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan, perang ini tidak
perang ini ilegal. Perang ini tidak memberikan jaminan keamanan bagi region Baik. dan sebagainya. Baik. Sehingga ketika publik menanyakan salah satu tujuan di Indonesia adalah menjaga perdamaian dunia dan sebagainya, itu kemudian orang bertanya-tanya. Oke, Akan mempertanyakan seperti apa sikap pemerintah berarti. Oke, Indonesia. saya harus potong dulu sebentar untuk break azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin memberi kesempatan lagi ke Mas Nova tadi untuk melanjutkan terakhir tadi membahas seperti apa emosi publik terhadap perang ini. Dan catatannya adalah bagaimana kemudian emosi itu meningkat ketika ada 3 tentara kita yang menjadi korban di Lebanon. Betul. Jadi di awal sekali ketika pemerintah menyampaikan ingin melakukan upaya perdamaian, mendamaikan antara Israel, Amerika dengan Iran, publik cukup antusias mendengar hal itu. Publik masih bisa percaya Masih waktu bisa itu? percaya waktu itu. Publik cukup antusias karena kita ada di BOP. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika tidak terlihat ada upaya yang cukup aktif melakukan itu, publik melihat tidak kok pemerintah kayaknya tidak terlalu aktif ini atau kurang keaktifannya, kepercayaan itu mulai berkurang. Nah, ini siapa yang jadi sasaran biasanya, Mas? Kalau bisa nggak disebutin siapa tokoh-tokoh yang biasanya di-mention atau disebut di dalam media sosial? Tentu saja yang pertama kali di-mention adalah yang paling berhubungan dengan kegiatan luar negeri ya, Pak Menlu kita, Pak Sugiono. Lalu yang kedua tentu saja yang menyampaikan menyampaikan ingin menjadi pendamai gitu, lagi Pak Sugiono kayak gitu. Ini yang kemudian banyak dikritik oleh publik. Jika ingin melakukan itu, bagaimana langkahnya? Publik ingin melihat kayak gitu. Ada desakan seperti itu ya? Ada desakan media di sosial. awal-awal sekali ketika niatan itu disampaikan ke publik, publik berharap betul dan mengawal itu. Dan ketika tidak terlihat ada yang cukup signifikan, publik kemudian ya sudahlah, kita lupakan ini. Sampai kemudian kemarahan kemudian agak menurun kayak gitu. Kemudian kemarahan itu melonjak sangat tinggi ketika ada kabar tentara Unifil kita menjadi korban dari serangan Israel, mortir Israel atau bom Israel, saya agak lupa. Tapi kabar serangan ini kemudian menjadi menjadi semacam bahan bakar utama publik untuk menyampaikan, Pak Prabowo, ini saatnya Anda mengevaluasi keberadaan di BOP. Karena kalau sebelumnya Iran dan Israel menyerang Iran, kali ini korbannya adalah WNI sendiri, tentara kita. Dan itu sudah firm dilakukan oleh Israel kayak gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang paling mungkin adalah mengevaluasi keberadaannya di BOP. Nah, kemarahan itu kemudian muncul karena pemerintah sepertinya, koreksi jika saya salah Mbak, sepertinya belum menyampaikan suara yang cukup keras terhadap meninggalnya tentara kita di belum ada Lebanon. statement yang cukup keras ya belum dari ada pemerintah. Statement yang cukup keras dari situ. Baik. Nah, itu yang membuat publik cukup marah dengan pemerintah Indonesia. Oke, baik. Mas Saidiman, kalau soal Unifil ini apakah juga tertangkap di survei atau hanya sebatas BOP saja? Kebetulan survei kita dilakukan itu mulai tanggal 12 Maret yang terakhir sampai tanggal 31 Maret ya. Jadi ada masa ketika peristiwa terbunuhnya 3 tentara kita itu terjadi, tapi itu sudah di akhir-akhir survei. Jadi dan kita juga tidak memasukkan pertanyaan soal itu ke dalam survei. Tapi saya menduga setelah peristiwa itu kalau kita survei sekarang saya kira akan lebih kuat penolakan publik terhadap serangan ini ya. Dan kita tahu bahwa sebetulnya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini sangat tidak populer di dunia, bahkan di Amerika Serikat sendiri sekitar 60% warganya kan menolak, termasuk saya kira itu juga yang menyebabkan negara-negara sekutu Amerika juga tidak mau terlibat di dalam peperangan ini. Satu-satunya negara di mana dukungan terhadap perang itu sangat kuat itu justru di
Israel gitu ya, sekitar 82%, bahkan ada yang menyebut sekarang sudah 90% warga Israel setuju dengan serangan. Baik. Itu satu-satunya negara yang setuju. Baik, Mas Saidiman, saya ingin kembali lagi ke data Anda tadi yang mengatakan soal setuju atau tidak setuju terlibat dalam BOP. Ini cukup menarik, angkanya 50,9% kalau tidak salah ya, Mas Saidiman? Ya. Ini cukup menarik ya Mas Saidiman, ternyata ada 50% lagi berarti ya kira-kira yang setuju berada di dalam BOP, atau ini sebenarnya ada layer lagi? Tidak juga. Jadi kan kita pakai 5 skala itu, ada yang sangat setuju. Yang sangat setuju dan setuju itu hanya 26,1%, yang menyatakan antara setuju dengan tidak setuju 17,2%, sementara yang tidak atau sangat tidak setuju itu 50,9%. Dan masih ada 5,7% yang tidak menjawab, tidak tahu. Jadi bukan karena hanya 50,9% yang tidak setuju, jadi setengahnya setuju, tidak juga. Oke. Cuma 26,1% yang setuju. Oke, baik. Saya ingin sedikit membahas di luar ini, tetapi kemudian dengan data-data yang dimiliki baik dari survei SMRC dan kemudian dari drone emprit, kita membahas sedikit soal bagaimana sebenarnya menangkap persepsi publik terhadap perang Iran ini, kemudian dibandingkan dengan apa yang tertangkap di media mainstream. Saya mungkin ke Mas Saidiman dulu. Ini tidak tertangkap ya di media mainstream, tetapi kita bisa merasakan kemarahan, kegelisahan, dan emosi yang sangat negatif dari publik. Menurut Anda, mengapa bisa begitu ekstrim berbeda? Ada banyak penjelasan tadi. Yang pertama soal dukungan atau penolakan publik terhadap perang ini, saya kira juga tidak bisa dipisahkan pada antipati publik terhadap dua negara ya. Di dalam berbagai survei yang kami lakukan itu selalu dua negara ini yang paling tidak disukai oleh masyarakat Indonesia, Israel dan Amerika Serikat. Walaupun misalnya masyarakat kita ini Sunni dan yang diserang ini Syiah, yang kadang-kadang juga ada konflik antara Sunni dan Syiah di negara kita. Bahkan dalam banyak kasus kelompok Syiah di Indonesia itu sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Tetapi dalam kasus ini mungkin karena kebencian terhadap Israel dan Amerika Serikat dan juga sikap politik masyarakat Indonesia yang lebih mendukung demokrasi, lebih terbuka, lebih menginginkan harmoni, inilah situasi-situasi yang kemudian menyebabkan masyarakat kita tidak mendukung atau tidak memberi legitimasi terhadap serangan ini. Dan kalau pertanyaannya kenapa ini agak berbeda dengan media mainstream, menurut saya justru tidak terlalu berbeda. Kita tahu bahwa media mainstream kita saya kira relatif juga menolak perang. Mungkin ada sejumlah kalangan yang mencoba realistis atau punya pandangan realis gitu, yang melihat bahwa ya ini pertarungan antar negara yang memang mereka saling mengancam. Kita tahu bahwa Iran ini kan adalah negara yang dipimpin atau dikendalikan oleh rezim Islamis dan mereka berkuasa sejak 79. Sebelum itu Iran adalah sahabat Israel, dan hari pertama ketika Iran berevolusi dan mengambil alih kekuasaan dari Shah Pahlavi itu, mereka kemudian menyuarakan sentimen yang sangat keras anti terhadap Israel dan Amerika Serikat. Jadi negara ini bagi orang-orang yang realis ya memang agak mengancam gitu ya, dan retorikanya memang cukup mengancam gitu ya. Mereka mengatakan death to America and Israel, bahkan dalam berbagai macam forum gitu. Jadi untuk orang-orang realis mungkin akan punya pandangan ya, kalau Israel kemudian melakukan perlawanan dengan cara menyerang duluan, ya ini bisa masuk akal kira-kira, walaupun mereka juga tidak setuju perang. Dan memang ada aksi-aksi sebelum itu yang dilakukan. Misalnya ada isu bahwa Iran ini berada di belakang Hamas, berada di belakang Hizbullah, berada di belakang Houthi, bahkan berada di belakang sejumlah faksi-faksi gerakan bersenjata di Irak yang juga mengancam kepentingan Amerika Serikat dan Israel di sana. Baik. Tetapi kelompok semacam itu yang memaklumi atau mencoba merasionalisasi serangan itu di Indonesia itu juga minoritas gitu. Umumnya orang melihat apapun alasannya, jangan melakukan intervensi kepada negara orang. Baik. Baik, saya ke Mas Nova. Mas Nova, Anda sebagai yang melihat data dan kemarahan dan emosi yang sangat tinggi di media sosial, Anda merasa tidak ada sesuatu yang berbeda kemudian kalau kita membaca apa yang disajikan di media mainstream membandingkannya dengan apa yang kita baca di media sosial? Kita lihat sentimen percakapan publik ya Mbak ya.
percakapan publik itu terhadap pemerintah dalam dalam isu perang Israel-Iran ini 42% cukup positif terhadap pemerintah, 20% negatif terhadap pemerintah, dan 36% sisanya netral-netral saja. Jadi kalau dilihat dari sentimennya, kelihatan kalau publik sebenarnya cukup puas gitu ya. Secara secara umum ya cukup puas. Kita bedah kenapa bisa netral dan netral dan positif. Positif itu terutama didorong oleh keputusan pemerintah untuk belum menaikkan harga BBM. Oke. Jadi ini diapresiasi betul oleh publik. Meskipun publik juga sudah, saya kira kalau kita lihat emosinya sudah cukup yakin BBM kita akan naik. Tetapi kapan, berapa, kenapa itu masih menunggu. Tetapi mereka sudah siap, secara mental sudah siap. Pertama itu, sebagian besar adalah keputusan untuk tidak menaikkan BBM. Lalu keputusan untuk mencoba melakukan menjadi juru runding, juru damai gitu. Itu juga mendapat apresiasi. Jadi 42% positif didapatkan dari sana. Selain itu juga amplifikasi dari pernyataan-pernyataan pemerintah sebelumnya yang dikutip oleh media massa kayak gitu. Nah, kalau kita bahas yang netralnya, netral ini kebanyakan berasal dari amplifikasi pemberitaan di media online. Nada-nada pemberitaan media online di kita, media mainstream gitu ya, media mainstream di kita memang kelihatan cenderung cukup netral terhadap pemerintah. Misalkan ketika banyak sekali pengamat yang mengingatkan potensi APBN kita bleeding karena asumsi harga minyaknya jauh sekali dengan real, kemudian itu dikonfrontasi kepada pemerintah memberikan jawaban yang netral-netral aja kayak gitu, dan publik kemudian mengamplifikasi itu. Jadi sekitar 36% pembahasan tentang peran ini netral saja kepada pemerintah. Sebagian besarnya adalah didorong oleh pemberitaan yang juga cukup netral terhadap sikap pemerintah atau rencana pemerintah menghadapi perang Iran Israel. Saya kira itu yang paling banyak kenapa terjadi perbedaan emosi yang cukup signifikan. Selain media juga kan saya kira harus memiliki kewajiban untuk harus melakukan cover both sides dan sebagainya kayak gitu. Ada fungsi edukasi dalam pemberitaan dan seterusnya. Itu yang membuat pemberitaan saya cukup kalau menurut saya itu cukup baik. Tetap berbicara dengan data-data, saya kira tetap berbicara dengan data-data, tetap netral saja sentimen pemberitaannya, tidak harus melakukan penilaian gitu ya. Iya. Tetapi juga jujur, saya kira datanya seperti ini bagaimana di lapangan, bagaimana pernyataan A, pernyataan B, pernyataan ahli, pernyataan akademisi, pernyataan pakar, itu juga tetap disampaikan. Oke, Mas Nova, tapi kalau mengamati perbincangan yang cukup meningkat, tadi Anda mengatakan kan mungkin terjadinya cukup tinggi di 28 Februari ke minggu-minggu pertama Maret, kemudian baru tinggi lagi ketika ada Unifil, 3 tentara kita yang kemudian menjadi korban. Ini kalau Anda melihatnya, atau apakah bisa dicari atau tidak ya Mas Nova, ada indikasi keterlibatan bot atau intervensi asing kah? Ini yang menarik dalam percakapan ini adalah keterlibatan botnya itu ternyata cukup signifikan. Ada sekitar 7-9%. Fluktuatif setiap waktu berbeda-beda. Bisa ketahuan dari dalam atau dari luar negeri? Dari dalam negeri, justru dari luar negeri. Okay. Iya. Kebanyakan bot ini beroperasi pada saat terjadi perdebatan argumentasi. Apakah serangan kepada Iran itu bisa diterima atau tidak? Tadi sudah disampaikan beberapa argumentasi. Penolakan atau penerimaannya. Ada argumentasi ideologi, ada argumentasi ekonomi, ada argumentasi religius, dan seterusnya. Iya. Nah, percakapan dengan menggunakan bot atau atau katakanlah buzzer kayak gitu, terutama terjadi di percakapan pertukaran narasi, pertukaran argumentasi yang heavy, yang berat sekali pada wilayah religi, argumentasi religi. Apa tuh misalnya pembahasan? Jangan lupa di awal-awal serangan banyak sekali
pernyataan di media sosial yang mengamini, yang mensyukuri meninggalnya Khamenei. Pemimpinan, oke. Iya. Itu kemudian dijawab. Nah, kemudian kalau ketika kita lihat, Ini yang kemudian tadi saya sempat tanyakan ke Mas Saidiman ya, untuk kemudian mengetahui apakah memang jangan-jangan ada sentimen seperti itu yang Betul. melatar belakangi angka-angka yang kemudian agak bisa dipertanyakan lah ya kira-kira mungkin. Tapi memang itu ada ya, Tapi memang pembicaraan ada. itu Memang ada seperti perbincangan seperti itu. Apakah harus dukung Iran atau tidak? Atau apakah kita harus dukung serangan Amerika Serikat atau tidak? Itu dilatar belakangi dengan sentimen negatif terhadap pimpinan Iran. betul, terhadap Iran secara keseluruhan, Oke. bahwa dia adalah Syiah, katakan begitu saja, bahwa dia bukan bagian dari Islam kayak gitu, sehingga serangan ke negara itu bisa dibenarkan atau tidak. Oke. gitu, bisa Tapi kalau diamini sekarang gitu. seperti apa, Mas Nova? Masih seperti itukah sentimennya? Di awal seperti itu ya. Kemudian percakapan itu banyak sekali yang mengingatkan. Publik Banyak juga yang mengedukasi ya. Saya merasa mengingatkan. banyak yang mengedukasi. Betul, banyak yang mengedukasi. Ini bukan peperangan, bukan tentang agama. Peperangan itu tentang kemanusiaan. Peperangan itu tentang hidup. Siapapun dia harus diberi kesempatan untuk hidup. Tidak ada baiknya peperangan. Percakapan argumentasi yang berbasis pada argumentasi religius ini kemudian berkurang sangat drastis sampai kemudian kita masuk pertengahan Ramadan. Itu hampir tidak bisa ditemukan, bukan tidak bisa ditemukan, tidak lagi masif seperti sebelumnya. Oke. Sibuk puasa lah ya 1 bulan kira-kira. Mungkin sibuk puasa atau mungkin lainnya ya. Iya. Tapi yang pasti percakapannya berkurang drastis, terutama yang menggunakan bot juga. Kemudian percakapan lebih ke arah argumentasi kemanusiaan, lebih ke arah argumentasi hukum internasional dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat percakapannya pasca Lebaran gitu, bahkan menjelang Lebaran, itu lebih banyak percakapan yang lebih terstruktur, percakapan yang lebih argumentasi lebih baik menurut saya. Baik. Tidak lagi emosional. Tidak lagi emosional. Oke, setelah Lebaran mungkin ya, jadi lebih tenang. Oke. Setelah bermaaf-maafan. Setelah bermaaf-maafan ya. Oke, saya ke Mas Saidiman lagi untuk bahas sedikit, Mas Saidiman, tentang bagaimana persepsi publik terhadap sikap pemerintah kita untuk perang Amerika Serikat Israel melawan Iran ini. Dari keseluruhan ini kita bisa lihat ya bahwa penolakan masyarakat Indonesia terhadap perang ini sangat besar, termasuk penolakan masyarakat Indonesia terhadap 2 kebijakan yang sekarang sudah muncul ya dari pemerintah, yaitu bergabung dengan BOP, dan di sana ada Amerika Serikat dan Israel, yang kedua negara itulah yang menyerang Iran, dan itu ditolak oleh publik kita, termasuk penolakan publik terhadap rencana pengiriman senjata pengiriman tentara ke Gaza gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini sebetulnya perang ini sangat tidak populer di Indonesia, legitimasinya sangat rendah, sangat ditentang. Karena itu menurut saya ini yang kita kemukakan di dalam salah satu kesimpulan kita, bahwa kalau pemerintah mencoba memberi legitimasi melalui kebijakan-kebijakannya, memberi legitimasi terhadap tindakan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu menyerang Iran, maka ini bisa mengurangi popularitas pemerintah kita menjadi semakin rendah. Ini bisa menjadi alasan bagi publik kemudian untuk tidak mendukung pemerintah, walaupun pemerintahan Prabowo Subianto ini didukung oleh semua elit politik, partai-partai politik semuanya bergabung di sana, kecuali mungkin PDI Perjuangan, sangat mayoritas gitu dukungannya dari elit, tetapi dari masyarakat ini bisa menjadi sangat minoritas kalau kemudian pemerintah memperlihatkan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Walaupun harga BBM tidak dinaikkan, Mas Saidiman. Walaupun harga BBM tidak dinaikkan, tapi kan masyarakat kita tadi dikatakan ini semakin rasional sebetulnya. Masyarakat kita semakin tahu harga BBM dunia sekarang melonjak tajam. Kalau pemerintah tetap memberikan subsidi, itu artinya subsidinya yang akan naik. Dan itu artinya program-program pemerintah yang lain di luar subsidi energi itu akan berkurang dananya. Dan itu bisa berpengaruh misalnya kepada katakanlah program populer pemerintah MBG atau apalah Koperasi Merah Putih dan seterusnya sejumlah kebijakan populis itu secara logis bisa dikurangi anggarannya karena untuk menutupi subsidi BBM yang mau tidak mau akan dilakukan karena harganya naik.
Baik, Mas Saidiman, saya ingin bertanya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Tadi Anda sudah menjelaskan di awal kenapa penting untuk memotret persepsi publik terhadap perang ini. Tadi Anda sudah katakan bahwa karena kita sedikit banyak terdampak. Tetapi adakah misi tertentu dari 3 lembaga survei ini untuk memotret seperti apa persepsi publik, hubungannya dengan seperti apa seharusnya pemerintah kita bersikap? Ya, itu tentu salah satu. Lagi-lagi alasan utamanya itu adalah karena kita terdampak, dan pembicaraan mengenai perang ini kan sangat masif di Indonesia, dan kita dalam rangka kepentingan studi, kepentingan akademik, kita belum punya data-data yang empiris yang menunjukkan sikap publik sendiri dan kemudian kemauan untuk berpartisipasi dalam segala bentuk ya. Tentu saja kita tidak tanya apakah mereka mau ikut berperang di sana dan seterusnya, tapi kita coba tanya misalnya apakah mereka mau bergabung dengan relawan untuk kemudian mensosialisasikan alasan-alasan Amerika dan Israel melakukan perang itu, dan ternyata kita temukan baik dari sisi sikap maupun tindakan itu sangat rendah dukungannya, dan itu tadi yang saya katakan. Dan kita juga melihat bahwa pemerintah kan ini sampai sekarang kan belum secara sangat tegas ya menentukan sikap. Iya, atau jangan-jangan Mas Saidiman memang kita harus berpikir ini tidak penting, tidak terlalu penting atau tidak menjadi prioritas pemerintah untuk disikapi karena mungkin tidak terlalu mengancam pemerintahan saat ini. Meskipun tadi Anda mengatakan bahwa ketika ini terus-menerus tidak disikapi dengan tegas akan menurunkan popularitas, siapa tahu memang pemerintah cukup percaya diri bahwa ini memang tidak penting. Nah, menurut saya dari data ini justru menjadi peringatan buat pemerintah. Mungkin selama ini tidak punya data, ini peringatan buat pemerintah untuk disikapi. Jangan salah gitu mengambil sikap dalam soal perang ini. Walaupun kita tidak terlibat perang, tapi sikap pemerintah ini akan sangat menentukan apakah publik akan tetap memberi dukungan terhadap pemerintah atau tidak. Karena ini isu yang sangat populer dan kecaman publik, penentangan publik terhadap serangan itu sangat besar. Kalau pemerintah misalnya main-main dengan melegitimasi serangan itu atau sampai sekarang tidak mengambil sikap yang jelas, menurut saya ini bisa berpengaruh terhadap bukan hanya legitimasi publik yang besar terhadap yang kecil terhadap serangan itu, tapi juga legitimasi pemerintahan sendiri bisa berkurang karena sikapnya yang salah misalnya di dalam mengambil sikap terhadap perang tersebut. Baik. Mas Nova, ini saya menangkapnya apa yang dilakukan teman-teman peneliti, apa yang dilakukan oleh Mas Nova dengan teman-teman di Drone Emprit itu ada sesuatu yang ingin didorong. Nah, menurut Anda cukup optimiskah data-data yang dikumpulkan ini yang kemudian menghasilkan satu fakta yang memotret seperti apa sebenarnya keinginan publik, itu kemudian akan direspon oleh pemerintah? Kami berharap betul ini direspon oleh pemerintah karena negara kita ini dan diajarkan di sekolah adalah negara yang pernah dijajah. Apa yang dilakukan oleh Israel ke Gaza adalah sebuah bentuk penjajahan. Apa yang dilakukan oleh Israel dan Amerika ke Iran adalah sebuah upaya mungkin dilihat sebagai sebuah penjajahan. Dan kita menolak penjajahan. Ketika kita tidak bisa bersimpati, tidak bisa berempati dan mengambil sikap atas penjajahan, legitimasi moral pemerintah kita akan dipertanyakan oleh publik. Dan kalau kita lihat percakapannya di media sosial, aktor-aktor yang terlibat dalam percakapan itu tidak semuanya adalah aktor-aktor yang memiliki influencer, yang merupakan influencer besar, punya pengikut jutaan, ribuan, enggak. Adalah aktor-aktor organik yang pengikutnya hanya 200, bahkan tidak nyampe 1000 kayak gitu. Artinya perang Iran ini betul menjadi perbincangan di media sosial. Ini diawasi betul oleh publik di media sosial, bukan oleh satu kelompok tertentu, tapi oleh semua publik di media sosial. Karena dampaknya, karena legitimasinya, dan karena banyak hal. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Mas Saidiman dan rekan-rekan dan Mas Nova kemudian memang bisa didengar, dijadikan bahan untuk kemudian bersikap dan memutuskan sesuatu yang lebih bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari publik Indonesia. Terima kasih Mas Saidiman dan juga Mas Nova untuk waktunya bersama kami di hari libur ini. Terima kasih sudah datang ke studio. Terima kasih Mas Saidiman untuk waktunya bersama kami. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda.
Dari survei dan jejak digital terhimpun, 83% publik menolak agresi, namun benih polarisasi tetap ada. Kami tutup dialog dengan satu pesan jernih, cek fakta, redam emosi, dan jaga persatuan bangsa. Perang bukan hanya di dunia nyata, tapi juga terjadi di benak dan di gawai warga. Mari jadi publik yang cerdas dan berkontribusi untuk sesama. Sampai di sini NTV Prime Dialog hari ini. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan segera kembali.